Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Tukang Rumah Channel. Kali ini Tukang Rumah Channel mau berbagi pengalaman cara plester lantai kamar mandi untuk pemula. Kali ini kita akan plester di toilet lama. Nah, ini airnya mau diturunkan ke sini. Ini ada lubang pembuangan air kamar mandi atau floor drain. Nah, ini dulunya asalnya yaitu toilet cangkung, sekarang mau ditukar jadi toilet duduk atau kloset duduk. Jadi ini dropnya yang tingginya sudah dibuang, sekarang mau diplaster ulang atau mau direnovasi. Sebelum kita plester, kita tutup dulu lubang floor drain atau floor trap ini. Kita tutup bisa menggunakan kertas seperti ini, bisa juga menggunakan plastik, bisa juga menggunakan kain buruk. Tonton videonya sampai habis agar tidak gagal paham. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua. Langkah pertama, kita siram dulu lantai lama ini sampai benar-benar basah agar plesteran yang baru bisa melekat kuat ke lantai yang lama. Setelah lantainya sudah benar-benar basah, selanjutnya kita taburi semen kering atau semen abu dengan cara ditaburi seperti ini. Taburi semua bagian lantai lama ini menggunakan semen kering seperti ini, agar plesteran yang baru bisa melekat kuat dengan lantai yang lama. Kamar mandi ini ukuran lebarnya yaitu kurang lebih 110 cm dan panjangnya 180 cm. Jadi kalau menggunakan kloset cangkung tentunya kalau untuk mandi akan sempit, tapi kalau menggunakan kloset duduk tentunya ruangan akan jadi lebar atau akan jadi besar. Selanjutnya kita buat dulu kepalaan plesteran yang di bagian kanan dulu. Kita buat dengan cara seperti ini. Kita buat kepalaan dulu. Ini airnya mau diturunkan ke sini kurang lebih 1,5 cm. Kalau untuk ruangan kamar mandi yang besar tentunya bisa sampai 2 cm. Selanjutnya kita esek-esek menggunakan kayu jidar atau kayu penggaris seperti ini dengan cara ditaruh water pass di atasnya agar air bisa habis turun semua ke lubang pembuangan kamar mandi ini. Selanjutnya kita buat juga kepalaan plesteran yang di bagian kiri, sama seperti tadi, airnya mau diturunkan ke sebelah sini kurang lebih 1,5 cm juga. Anda bisa juga ditimbang dulu menggunakan selang ataupun ditimbang menggunakan laser kalau punya laser. Kemudian airnya diturunkan ke floor drain tadi atau lubang pembuangan kamar mandi ini. Jadi untuk turunnya ini disesuaikan saja mengikuti ukuran besarnya kamar mandi. Kalau saya ini untuk yang paling tinggi yaitu bagian depan sebelah kiri. Kemudian ini diturunkan ke bagian sebelah kanan yaitu kurang lebih 1 cm. Kemudian yang dari sebelah kanan ini turun ke lubang pembuangan kurang lebih 1,5 cm agar air tidak menggenang. Kalau masih kurang yakin untuk turun airnya, kita bisa menggunakan water pass dengan cara dicek seperti ini. Kalau sudah oke, selanjutnya langsung kita esek-esek saja menggunakan kayu penggaris ini. Khususnya untuk pemula, kalau plester lantai seperti ini, utamakan menggunakan kayu penggaris. Jangan terus-menerus menggunakan gosokan, nanti plesteran tidak rata. Sebab kalau plesteran lantai kamar mandi tidak rata, tentunya air akan menggenang, tidak bisa habis semua turun ke lubang pembuangan kamar mandi ini. Kali ini kita plester mau digunakan untuk pemasangan keramik nantinya. Jadi kalau plesterannya lurus tentunya nanti akan lebih mudah untuk memasang keramik.
Utamakan menggunakan kayu penggaris seperti ini, diesek-esek terus. Kemudian kalau masih ada yang lubang-lubang, kita bisa menambalnya dan digosok menggunakan gosokan kayu ini. Untuk selanjutnya kita esek-esek kembali agar plesteran benar-benar lurus dan rata. Untuk campuran adukannya kita menggunakan campuran 1 semen 4 pasir, karena ini kamar mandi agar tidak rembes ke bawah. Untuk adukannya ini jangan terlalu cair, jadi untuk takaran airnya disesuaikan saja. Yang penting jangan terlalu cair, karena kalau terlalu cair nanti di saat kering adukan plesteran lantai ini akan menyusut dan akan mengakibatkan plesteran jadi tidak rata. Jadi adukannya jangan terlalu basah dan juga jangan terlalu kering, yang sedang-sedang saja. Untuk tutorial cara membuat adukan plesteran lantai ini bisa lihat di video kami sebelumnya, yaitu cara membuat adukan pasir semen untuk plester lantai. Kalau plester lantainya lurus tentunya kita akan dengan mudah memasang keramik, karena kali ini kita mau memasang keramik, nantinya mau menggunakan acian saja. Jadi untuk pemasangannya jadi lebih mudah. Kalau ketebalan adonannya 2 mili atau 5 mili, semua sama rata, yaitu 5 mili semua. Karena posisi lantai kamar mandi ini lebih tinggi dari kamar, nanti saya bagian ujungnya ini mau dibuat sekatan atau sebagai tambak atau penahan air, agar saat digunakan kamar mandi ini airnya tidak mengalir ke kamar ini. Untuk sekat di bagian pintu ini saya mau membuatnya kecil saja, yaitu sekitar lebarnya ini 7 cm dan tingginya kurang lebih 2,5 sampai 3 cm. Kemudian ditimbang dulu agar sekat ini benar-benar rata. Sekat ini nantinya setelah dipasangi keramik nantinya akan jadi lebar kurang lebih 10 sampai 11 cm, karena dipasangi keramik di bagian dalam dan di bagian luar dan juga atasnya. Oke, cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami, dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.